Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yaitu limit fungsi trigonometri. Materi ini merupakan materi matematika minat di kelas 12 MIA. Untuk mencari solusi limit fungsi trigonometri, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah substitusi langsung. Kita bisa lihat di sini ya, substitusi langsung. Misalnya secara umum bentuk limit itu limit X mendekati A dari Fx, maka nilai si A ini yang didekati oleh si X, kita substitusi langsung ke fungsinya. Sehingga rumusnya menjadi FA. Contoh ya, limit X mendekati pi per 2, sinus X ditambah cos 2X. Nah, di sini fungsinya adalah sin X tambah cos 2X. X-nya mendekati pi per 2. Langsung saja ya, kita ganti X-nya dengan pi per 2 sehingga menjadi sin pi per 2 ditambah cos 2pi. Karena 2 kali pi per 2 itu jawabannya pi, maka di sini jadinya cos pi gitu. Nah, kita ingat kembali ya di pelajaran kelas 11 atau kelas 10 bahwasanya pi per 2 itu 90 derajat, sinusnya nilainya 1. Dan V itu 180 derajat, maka jadinya min 1. Jadi 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Ini namanya substitusi langsung. Kita langkah yang pertama harus disubstitusi. Nah, jika nanti setelah disubstitusi, hasilnya itu adalah jadinya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga kurang tak hingga. Bentuk hasil yang seperti ini namanya bentuk tak tentu. Dan itu bukan merupakan hasil dari nilai limit fungsi itu. Nah, bagaimana jika menjumpai hal seperti ini? Langkah yang pertama, gunakan rumus dasar. Rumus dasar dalam limit fungsi trigonometri itu ada 4. Yang pertama, limit X mendekati 0 dari sinus AX per BX. Itu sama saja dengan limit X mendekati 0 AX per sinus BX. Itu nilainya adalah koefisien X dan koefisien X yang di bawah. Jadi jawabannya A per B. Begitu juga dengan limit X mendekati 0 dari tangen AX per BX. Itu sama nilainya dengan limit X mendekati 0 dari AX per tangen BX, sama dengan A per B. Begitu juga dengan rumus dasar yang ketiga, yaitu limit X mendekati 0 sinus AX per sinus BX. Itu akan sama dengan limit X mendekati 0 tangen AX per tangen BX, sama dengan A per B. Dan rumus dasar yang keempat adalah limit X mendekati 0 sinus AX per tangen BX itu sama hasilnya dengan limit X mendekati 0 tangen AX per sinus BX sama dengan A per B. Jadi melihat pola seperti ini gampang ya, kira-kira kalau nanti dalam bentuk rumus dasar seperti ini, kita langsung melihat koefisiennya saja. Oke. Kita langsung ke contoh soal nomor 1. Limit X mendekati 0 sinus 2X per 6X. Di sini sudah bentuk rumus dasar, sudah bisa kita mainkan. Koefisiennya yang di atas X itu adalah 2, yang di bawah 6, maka jawabannya 2 per 6. Contoh yang kedua, misalnya limit X mendekati 0, 4X per tangen 8X sama dengan koefisiennya 4 di atas, di bawah koefisiennya 8. Jadi jawabannya 4 per 8. Ingat ya bahwa nanti ini jika kita substitusi nilai 0 ke fungsinya, ini jawabannya 0 per 0. Gitu. Enggak percaya dites ya. Contoh yang ketiga. Limit X mendekati 2, X kurang 2 per sinus X kurang 2, itu juga kalau kita substitusi X yang dengan 2, jawabannya 0 per 0. Maka kita gunakan rumus dasar ini
Bukan X, iya. Nah, kita lihat ya, jika X mendekati 0, di sini sudutnya itu X. Tapi jika X mendekati 2, jadinya sudutnya itu, yang disinuskan itu, sinus berapa gitu, ini kita katakan sudutnya, itu jadinya X kurang 2, karena mendekati 2. Jadi nanti kalau misalnya ada X mendekati negatif 2, di sini menjadi sinus X tambah 2. Gitu. Jadi kalau cuma X mendekati 0, maka sinus X. Jadi jawabannya 1/1 dari mana 1? Karena ini koefisiennya tidak ada, maka nilainya 1. Begitu juga dengan sudutnya si sinus. Jadi 1/1, 1. Contoh yang keempat, limit X mendekati 0 sinus X per sinus 4X. Nah, koefisiennya ini di atas 1, di bawah 4, maka jawabannya 1/4. Contoh 5 ya. Limit X mendekati 0, tangen 3X per tangen 2X. Coba perhatikan, berapa koefisien yang di atas? 3 ya. Yang di bawah 2, maka jawabannya 3/2. Contoh yang keenam, limit X mendekati V, sinus X kurang V per tangen 2 kali X kurang Pi. Ini kalau kita substitusi Pi-nya, ini jawabannya 0/0. Jadi kalau sudah bentuknya seperti rumus dasar bisa kita lihat, kita tinggal melihat koefisien sinusnya sudutnya berapa, 1, koefisien dari sudut si tangen X di bawah 2, maka jawabannya 1/2. Gitu. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke teknik yang kedua, kita harus tahu sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit yang sangat penting bagi kita untuk menyelesaikan atau mencari solusi limit fungsi trigonometri bisa kita rangkum ada 4. Yang pertama adalah jika ada konstanta, K di sini adalah konstanta dikalikan dengan fungsi, itu sama saja dengan konstantanya kita letakkan di sebelum limit menjadi kali limitnya, baru fungsinya itu kita masukkan rumus-rumus dasar gitu. Sifat yang kedua, jika ada fungsi itu penjumlahan ataupun pengurangan, maka limitnya bisa masing-masing untuk fungsinya. Jadi limit fx tambah kurang gx itu limit fx ditambah limit gx. Ini maksudnya gx ya, salah ketik. Sifat yang ketiga, pembagian juga sama. Kita bisa masuk pisah ataupun perkalian. Kita pisah seperti ini. Dan ini maksudnya gx ya, salah ketik. Ataupun fungsinya itu berpangkat, maka kita limitkan dulu baru dipangkatkan. Itu sifat-sifat limit. Tetapi nanti yang paling banyak kita gunakan sifat itulah 1 sama 4 di sini. Kita langsung menuju ke cara yang kedua, ya, yaitu cara yang ketiga, yaitu memfaktorkan. Apa gunanya memfaktorkan ini? Agar dapat digunakan rumus dasar yang kedua tadi itu yang di atas. Contoh ya, limit X mendekati 0 sinus 2X per X kuadrat tambah X. Ini kan nggak masuk rumus dasar. Kalau kita ganti X-nya dengan 0, jawabannya 0/0. Gitu. Nah, gimana supaya ini bisa kita tentukan limitnya? Ini faktorkan. Maka tadi langkah yang pertama ketika substitusi langsung 0/0. Langkah yang pertama yaitu gunakan rumus dasar juga nggak ada bentuknya, kita faktorkan. Nah, dari 2X yang di atas ini yang bisa kita faktorkan yang di bawah. X pangkat 2 tambah X. Ini kalau kita faktorkan X-nya kita keluarin seperti ini. Ini langkah yang pertama ya, silakan dilihat. Yaitu apa? X buka kurung X tambah 1. Nah, jadinya kan setelah itu kita gunakan operasi aljabar biasa. Nah, penyebutnya di sini adalah bentuk perkalian. Maka kita bisa pisah menjadi sinus 2X per X, penyebutnya yang satu diambil, kali ya, ini tandanya kali ya, operasi aljabar biasa. 1 per X tambah 1. Mungkin ada yang nanya, satunya ini dari mana? Nah, setiap bilangan koefisiennya itu 1. Jadi karena sinus 2X itu koefisiennya 1, maka bisa kita kalikan dengan 1 gitu. Jadi 1 per. Nah, setelah ini kita gunakan sifat limit yang keempat tadi, yaitu perkalian. Maka bisa limit X mendekati 0
sinus 2x per x kali limit 1 per x tambah 1. Setelah itu baru kita gunakan rumus dasar. Untuk yang ini apa? Koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Jadi 2 per 1. Sementara yang satu lagi kita substitusi nilai X-nya. Kenapa? Karena bukan 0 per 0 jawabannya. Jadi kalau kita ganti di sini X-nya dengan 0, jawabannya 1 per 1. Jadi jawaban akhirnya 2 kali 1 sama dengan 2. Gitu. Oke, paham ya? Langkah yang terakhir yaitu menyederhanakan. Apa tujuannya? Agar dapat digunakan rumus dasar lagi. Apa yang disederhanakan? Ya kosinus ataupun trigonometri yang lain. Tujuannya untuk ke sini gitu. Nah, kita lihat di sini soalnya adalah limit X mendekati 0, 1 kurang 6X per tangen kuadrat 2X. Kalau kita substitusi ini, X yang mendekati 0 ke fungsinya, yang di atas berarti kan cos 0, 1, 1 kurang 1, 0. Tangen 0 itu 0, jadi 0 per 0. Nah, ini kalau kita gunakan rumus yang ketiga tadi, yaitu memfaktorkan, nggak bisa difaktorin. Maka kita gunakan menyederhanakan, yaitu apa? Si kosinus 6x ini, kosinus 6x ini kita ubah. Ingat bahwa ada rumus sudut rangkap kosinus, yaitu apa rumusnya? 1 kurang 2 sin kuadrat. Nah, ketika sudutnya 6x, di sini jadinya dibagi 2, jadinya 3x. Ini rumus sudut rangkap daripada cos. Gitu. Nah, setelah dapat ini, kalau kita uraikan secara aljabar, ini kita buka kurungnya, ini kan jadinya 1 kurang 1 habis. Jadi terus kurang negatif 2, jadinya positif. Ini dia. Jadi kita peroleh sekarang limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat 3X per tangen kuadrat 2X. Karena pangkat 2, kita gunakan yang namanya yang ketiga tadi, yaitu memfaktorkan. Kita uraikan lah ini sinus 3X kali sinus 3X. Nah, langkah yang itu saya skip, langsung masuk sifat-sifat limit. Sifat limit yang pertama dan yang keempat ini. Di sini ada 2 koefisiennya, saya letakkan di depan menjadi kali. Nah, pangkat 2 tadi sudah kita jabarkan kali, masuklah sifat limit, limit kali limit, seperti ini. Nah, sudah dapat seperti ini kan kita bisa masuk rumus dasar, yaitu apa? Koefisiennya kita lihat ya, di sini 3, di sini 2, di sini 3, di sini 2. Jadinya 2 kali 3 per 2 kali 3 per 2. Jadi jawabannya, maaf ya, ini bukan 9 per 2, tetap, ini pas 9 per 2. Harusnya 2-nya langsung kita bagi ini ya. Kalau nggak kita bagi kan berarti 18 per 4 ya, atau diserangkan jadi 9 per 2. Jadi sama ya. Jadi gitu ya, teknik dalam atau mencari solusi limit fungsi trigonometri. Yang pertama tadi bisa kita simpulkan yaitu substitusi langsung ya. Jika hasilnya 0 per 0, maka kita gunakan rumus dasar yang ini, 4 ini. Nah, jika ada soal tidak bisa gunakan rumus dasar, maka kita bisa faktorkan. Baru masuk rumus dasar. Atau yang terakhir, yaitu menyederhanakan. Oke, demikian pertemuan kita di sini. Sampai di sini ya. Kenalkan saya, Suryanto, Guru Matematika Man 1 Medan. Ingat ya, setiap orang itu berhak untuk bahagia. Maka ciptakan kebahagiaan itu. Yang kedua, setiap orang itu punya hak untuk sukses, maka raihlah kesuksesan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.